Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin. Para pemirsa IPARI Provinsi Bali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini di dalam rentetan kegiatan yang dilakukan oleh IPARI Bali dalam momentum Ramadan ini, kita bisa bertemu dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng. Kita akan diskusi bareng terkait dengan hukum-hukum puasa. Karena kebetulan kita masih ada di awal-awal bulan puasa, jadi sangat tepat sekali untuk kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang akan kita jalani selama 1 bulan ke depan. Dan saya kira ini penting sebagai bekal kita untuk bisa menjadikan puasa kita pada bulan ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ilmu atau ilmu itu penting untuk kita miliki sebelum kita beramal. Al-ilmu qabla al-amal. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum puasa dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Jadi kitab ini adalah syarah dari matannya Abi Syuja, yaitu matan Ghayah wa Taqrib. Sebelum kita membaca, alangkah baiknya kita mengetahui dan membahas sebetulnya siapa sih penulis kitab dari Fathul Qarib ini. Jadi Fathul Qarib ini ditulis oleh seorang ulama yang lahir di Gaza. Namanya adalah Ibnu Qasim. Beliau menjelaskan secara baik sekali lafaz-lafaz dari matan Ghayah wa Taqrib ini dengan penjelasan yang sangat mendalam, tetapi juga disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Langsung saja kita membahas dan mengaji bareng kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitabu Ahkamis Shiyam. Jadi bab ini kita akan membahas terkait dengan hukum-hukum puasa. Apa itu hukum-hukum puasa? Hukum-hukum puasa ada apa syarat puasa, kemudian apa wajibnya puasa, apa juga sunnahnya puasa,
dan apa-apa yang dilarang di dalam puasa. Wa huwa as-saumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Jadi kata asyam dan juga kata saum, keduanya adalah masdar, yang mana arti dari kata saum dan siam ini adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak artinya adalah menahan secara bahasa. Wa syar'an imsakun an muftirin. Akan tetapi secara bahasa, secara istilah atau secara syara' itu adalah imsakun an muftirin, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jami'a naharin, yang dilakukan sepanjang siang hari. Qabilin lis-shaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Yang diterima puasanya adalah orang yang muslim, aqilin, orang yang berakal, tahirin, dia orang yang dia suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan juga nifas. Jadi apa tadi? Secara bahasa di sana dijelaskan menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kemudian juga dengan niat yang khusus. Kemudian dilakukan sepanjang siang hari, dan yang diterima adalah orang yang dia muslim, aqil atau dia berakal, tohir min haidin wa nifasin, dan juga suci dari haid dan juga nifas. Wa syaraitu wujubi siyami salasatu asya, dan syarat-syarat diwajibkannya seseorang itu berpuasa ada 3, salasatu asya. Wa fi ba'din nusakhi, dan di beberapa nuskhah yang lain atau di beberapa kitab yang lain, arba'atu asya, ada 4 hal. Tapi di buku ini dijelaskan 3. Al-islamu wal bulughu wal aqlu. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua al-bulugh, yaitu balik. Dan yang ketiga adalah al-aqlu, atau berakal. Wal qudratu ala saumi, dan mampu untuk melakukan puasa. Wa hadha huwa asaqitu fi nuskhati ats-tsalatsah. Dan yang terakhir tadi, wal qudratu ala as-saum, wal qudratu ala saumi, asaqit fi nuskhati ats-tsalatsah, itu adalah syarat yang tidak dicantumkan oleh musonif di kitab ini. Fala yajibu as-saumu ala addadi dzalik, maka tidak diwajibkan puasa untuk orang-orang yang memiliki hal-hal yang bertentangan dengan apa yang tadi disampaikan, atau 4 hal tadi, yaitu Islam, kemudian baligh, berakal, dan satu hal yang tidak disebutkan di buku ini oleh musonif, yaitu al-qudratu ala saumi, atau mampu untuk melakukan puasa atau mampu untuk berpuasa.
Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Dan fardu-fardunya saum itu ada 4 ya. Yang wajib-wajib dilakukan ketika kita berpuasa itu ada 4. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Nah, di sini mu'alif menjelaskan bahwa niat dengan hati. Fa in kana as-saumu fardhon ka ramadhana au ka nadhrin. Kalau misalkan puasanya itu adalah puasa yang fardu, seperti puasa Ramadan dan juga puasa nadhar. Fala budda min iqa'i an-niyah lailan. Maka wajib untuk melafalkan atau melakukan niat atau membaca niat pada saat malam hari. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardhi. Dan diwajibkan untuk mentakyin. Apa itu mentakyin? Mentakyin itu menentukan, menjelaskan maksud dengan dengan penentuan yang jelas. Fi shaumil fardhi, di puasa-puasa yang fardu. Jadi kalau kita puasa dan puasa itu adalah puasa yang fardu, maka kita diwajibkan untuk mentakyin atau menentukan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Jadi kita menentukan, kita harus menjelaskan bahwasanya kita berpuasa Ramadan. Kita mentakyin puasa kita. Saya niat puasa karena saya ingin berpuasa Ramadan. Atau mungkin saya niat berpuasa karena saya ingin berpuasa nazar. Seperti itu. Jadi kita harus mentakyin. Ka Ramadhana. Nah, di sini beliau memberikan contoh puasa fardu yang harus ditakyin itu adalah puasa Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi ayyakula asy-syakhsu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, di sini musonif menjelaskan bahwa niat yang lengkap yang bisa dilakukan oleh orang yang ingin berpuasa Ramadan itu dengan lafal seperti apa yang beliau tuliskan di sini. Bagaimana lafalnya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Beliau tidak menuliskan fardhi syahri ramadhani, tapi beliau langsung menuliskan fardhi ramadhani. Apakah boleh kita menambahkan kata syahri? Boleh. Ini adalah niat yang lengkap. Niat yang bisa dibaca sebelum kita melakukan puasa pada hari esoknya. Karena beliau di sini menjelaskan tadi bahwa fala budda min iqa'i an-niyah lailan. Jadi kita mengatakan atau mengucapkan niat itu pada malam harinya. Makanya di sana dikatakan nawaitu shauma ghadin. Saya berniat puasa untuk esok hari. Shauma ghadin, puasa untuk esok hari. An ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati,
untuk melaksanakan kewajiban puasa bulan Ramadan. Hadhihi sanati, yang dilakukan pada tahun ini lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala atau lillahi ta'ala. Wassani, tadi kita sudah membahas apa-apa yang diwajibkan. Yang pertama adalah niat. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makanan dan juga minuman, dari makan dan minum. Wa in qallal ma'kulu wal mashrubu inda ta'ammudi fa in akala nasiyan. Oh gini, al-imsaku anil akli wa syurbi wa in qallal ma'kulu wal mashrubu inda ta'ammudi. Kita diwajibkan untuk menahan diri kita dari makan dan minum, walaupun apa yang kita makan itu sedikit. Wa in qallal ma'kul wal mashrub. Kalau yang kita makan itu sedikit, walaupun sedikit, itu bisa merusak puasa kita. Ainda at-ta'ammud, ketika kita makan dan minum yang sedikit itu dengan kesengajaan. Ainda at-ta'ammud. Fa in akala nasiyan lam yuftir. Tapi kalau misalkan kita makan sesuatu dengan karena kita lupa bahwasanya kita sedang berpuasa, maka puasa kita tidak batal. Jadi ada dua kondisi yang membedakan kapan puasa kita batal dan kapan puasa kita tidak batal. Ketika kita makan dengan kondisi kita sengaja untuk makan, walaupun kita makan sedikit, maka puasa kita batal. Tetapi walaupun kita makannya lebih dari sedikit, atau mungkin banyak, atau bahkan satu porsi kita makan, tapi karena kita benar-benar lupa kalau kita puasa, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Au jahilan, ya, atau memang dia tidak tahu, lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Jadi tadi orang yang lupa dan juga orang yang tidak tahu, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau orang dia sengaja makan, nah ini walaupun dia makan sedikit, maka puasanya akan batal. Au jahilan lam yuftir in kana qariba ahdi bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama. Kalau semisal orang itu dia jauh dari masa-masa Islam dan juga dia tinggal jauh dari ulama, maka puasanya tidak batal. Kalau misalkan dia karena ketidaktahuannya, kenapa dia tidak tahu? Karena dia tinggalnya atau hidup kemudian bertumbuh di lingkungan yang jauh dari para ulama, dia tidak mengetahui apa saja yang membatalkan puasa, maka orang ini ketika dia memakan sesuatu, dia puasanya tidak batal. Wa illa aftar. Kalau semisal kondisi-kondisi tadi itu tidak ada di dalam diri seseorang, yaitu tumbuh jauh atau bertumbuh atau tinggal di tempat yang jauh dari ulama, kemudian tidak tahu informasi hukum-hukum atau apa yang diwajibkan oleh orang berpuasa, kemudian juga tadi kondisinya adalah lupa, maka puasanya tidak batal.
Kalau dia jauh dari kondisi seperti itu, maka puasanya batal seperti itu. Warabi'u ta'ammudu al-qai. Wasalithu al-jima' amidan. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh untuk melakukan jima secara amidan atau secara sengaja. Wa amma al-jima' nasiyan fakal akli nasiyan. Kalau dia melakukan jima dan dia lupa sedang melakukan jima, maka hukumnya sama seperti orang yang dia lupa kalau dia berpuasa dan dia makan. Jadi puasanya tidak batal. Tapi saya kira ini kasus yang sangat sedikit ya, karena sedikit sekali orang yang jima dan dia lupa kalau sedang berjima seperti itu. Tapi apakah kasus ini ada? Ada. Karena beliau menuliskan di dalam kitabnya bahwa kejadian ini ada seperti itu. Warabi'u ta'ammudu al-qai. Falau ghalabahu al-qai fala yabtulu shaumuh. Kemudian yang keempat adalah sengajanya dia memuntahkan sesuatu. Ya, falau ghalabahu al-qai fala yabtulu shaumuh. Kalau semisal dia tidak kuasa menahan dirinya untuk muntah, jadi dia muntah, dia terpaksa untuk muntah. Karena mungkin dia merasakan sesuatu sehingga tidak bisa dikontrol lagi muntahnya dan akhirnya dia muntah, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi ketika orang itu berpuasa dan melakukan atau muntah dengan sengaja, maka puasanya batal seperti itu. Kemudian walladhi yuftiru bihi as-shaim asyratu asya. Hal-hal yang membatalkan puasanya orang itu ada asyratu asya, ada 10. Yang pertama ahaduha wa thaniha, yang pertama dan yang kedua, ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatih. Segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang di dalam tubuh kita secara sengaja. Au ghairil munfatih, atau yang tidak terbuka. Kal wusuli min ma'mumatin ila ra'sin. Seperti masuknya min ma'mumatin ila ra'sin. Ma'mumah itu ma'mumah itu ila ra'sin. Ma'mumah itu adalah luka ya. Jadi kalau kepalanya luka gitu, kemudian masuk ke dalam luka itu sesuatu dan sampai ke kepalanya, nah itu bisa membatalkan puasa. Karena
Al-jauf yang ada atau yang maftuh itu seperti mulut kita, kemudian kubul kita, kemudian dubur kita. Itu al-jauf yang maftuh. Sedangkan al-jauf yang tidak maftuh atau ghairu maftuh atau ghair munfatih itu seperti contohnya tadi, ma'mumah ila ras. Nah, jadi ada luka yang akhirnya sesuatu itu masuk ke kepala kita, maka itu membatalkan puasa. Wal muradu imsaku shaim anusuli aini ila anusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yang dimaksud atau intinya adalah seseorang yang berpuasa menahan masuknya ainin atau zat tertentu, ya, ila ma yusamma jaufan, ke dalam jauf atau ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Wasalitsu al-huknatu min ahadis sabilaini. Dan yang ketiga adalah al-huknah. Apa itu huknah? Huknah itu adalah suntikan, ya, atau kita menyuntikkan sesuatu, ya, itu namanya huknah. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalur tempat pembuangan seperti itu, ya, dubur dan juga kubul. Wahiyya dawa'un yuhqanu bihi al-maridu fi kubulin au duburin. Nah, ini obat dawa'un yang disuntikkan kepada orang yang sakit melalui kubulnya. Kubul itu bagian depan, ya, au duburin atau bagian belakang. Al-mu'abbari, dawa'un yuhqanu bihi al-maridu fi qubulin au duburil mu'abbari anhuma fil matni bisabilaini. Yang disebutkan atau dijelaskan bahwasanya kubul dan dubur di buku ini dijelaskan dengan kata sabilaini, atau dua jalan. Jalan keluarnya apa-apa yang ada di perut kita. Warabi'u al-qai'u amdan. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Fa in lam yata'ammadhu lam yabtul saumu. Ketika dia muntah dan tidak disengaja, ini seperti apa yang tadi sudah kita bahas. Ketika dia muntah dan tidak disengaja, lam yabtul saumuh, maka puasanya tidak batal. Kama sabak, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Wal khamisu al wata'u amdan fil farji. Yang kelima adalah berhubungan badan secara amdan atau berhubungan suami istri secara amdan atau secara sengaja, fil farji, ya, pada kemaluan kita. Fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasiyan. Maka tidaklah batal puasa seseorang ketika dia berjima dan lupa kalau dia sedang berjima. Kama sabak, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi.
Wasadisu al-inzalu wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in. Dan yang keenam adalah al-inzal. Apa itu inzal? Wa huwa khurujul mani, keluarnya mani an mubasyaratin. Mubasyarah itu artinya kulit bertemu dengan kulit. Bila jima'in, tidak dengan proses jima atau tidak dengan proses berhubungan badan. Muharraman kana. Nah, yang mana inzal ini adalah haram atau tidak boleh dilakukan, haram dilakukan. Ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkan hinya kembali kepada mani. Ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkan mani itu dengan tangannya. Au ghaira muharram, atau muharraman kana ka ikhrajihi, au ghaira muharram, atau dengan yang bukan mahram. Mohon maaf. An mubasyaratin bila jima'in muharraman kana. Ya, jadi mengeluarkan mani dengan mahram. Mahram di sini adalah diri sendiri seperti itu ya. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi au ghaira muharram, atau dengan orang yang bukan mahram. Ya. Ka ikhrajihi biyadihi zaujatihi au jariyatihi, seperti mengeluarkan mani itu dengan tangannya istrinya, au jariyatihi, atau budak perempuannya. Wahtaraza bimubasyaratin, dan penulis atau musonif ini bermaksud, atau maksud dari musonif ini mubasyarah itu adalah saling bersentuhan. An khurujil mani, atau kulit dengan kulit ya. An khurujil mani bil ihtilam, keluarnya mani dengan cara mimpi basah atau ihtilam. Fala iftara bihi jazman, fala iftara bihi jazman, ketika dia mengeluarkan mani tanpa mubasyarah atau tanpa bersentuhan kulit dengan kulit, maka puasanya tidak batal. Wasabi'u ila akhiril asyarah. Yang ketujuh sampai dengan yang terakhir, yang ke-10, al-haidu. Yang ketujuh adalah haid, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan gila, war riddatu, dan murtad. Famata tara'a syai'un minha fi asna'i shaumi, ketika muncul atau mengalami hal itu di saat berpuasa atau di tengah-tengah berpuasa, fi asna'i shaumi abtalah, maka puasanya batal. Ya. Ketika dia di tengah-tengah puasa ternyata haid, mengeluarkan darah haid, kemudian nifas seperti itu, dan junun, atau dia tiba-tiba gila, wariddah, di tengah-tengah dia puasa ternyata dia murtad, maka orang-orang yang mengalami hal ini
maka dia puasanya batal. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini sudah membahas sedikit dari Kitabul Ahkam. Yang pertama kita membahas syarat diwajibkannya puasa kepada seseorang. Kemudian kita sudah membahas fardunya puasa. Kemudian yang terakhir tadi kita membahas apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa. Walaupun pembahasannya masih panjang, insya Allah nanti kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan puasa ini, dilanjutkan oleh dan dikembangkan lagi pembahasannya mungkin oleh teman-teman penyuluh agama Islam Provinsi Bali yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kita bisa menerapkan dan kita mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita pelajari di kehidupan kita, dan khususnya pada momentum puasa ini di bulan Ramadan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.